Oke, untuk kali ini kita akan membahas materi sinyal dan sistem transformasi Laplace untuk beberapa sinyal. Laplace itu digunakan untuk memudahkan kita dalam menghitung yang susah dihitung dalam domain waktu. Nah, kita akan membahas apa aja. Pendahuluan transformasi Laplace untuk sinyal step, sinyal rem, dan sinyal periodik. Kita harus tahu dulu sinyal step itu seperti apa. Sinyal step itu suatu sinyal seperti halnya tegangan DC, jadi inputnya lurus, nggak naik atau tidak turun. Nah, ini step dengan nilai, kita kasih nilai A di depannya, atau apa ya, nilai step ini punya nilai sebesar A. Sedangkan kalau nilai rem, yang kita lihat dari rem itu berapa gradiennya, sama A juga, tapi biasa dilambangkan pakai A yang kecil. Oke, sekarang kita lihat transformasi Laplace untuk sinyal step yang normal. Normal itu berarti tidak ada keterlambatan, dimulainya dari 0. Langsung ada sinyal step ke atas, langsung. Nah, itu kita punya nilai kekuatan step sebesar A. Sebesar A tanpa ada keterlambatan. Nah, jika sinyal ini kita transformasikan ke dalam bentuk Laplace, maka bisa didapat Fs sama dengan A per S, di mana A itu nilai dari stepnya berapa. Oke, udah. Sekarang sinyal step dengan keterlambatan. Keterlambatan yang dimaksud ini berarti sinyal step ini nggak mulai dari 0. Nih, 0-nya ada di sini. Sinyal step tersebut baru muncul setelah T detik. Nah, maka T ini kita sebut sebagai keterlambatan. Keterlambatan sebesar T. Nah, baru muncul setelah ada keterlambatan sebesar T detik sebesar A. Nah, kita namain aja. Kita punya kesepakatan di sini bahwa sinyal step itu kita lambangkan pakai UT. Kalau ada keterlambatan T min berapa gitu. Nah, ini dengan kekuatan A, berarti kita nulis A kali UT T A dikali U T minus T, di mana T yang besar ini merupakan keterlambatan dari sinyal step tersebut. Kalau sinyal ini kita transformasikan ke dalam bentuk Laplace, maka bisa didapat Fs sama dengan A per S dikali E pangkat minus TS, di mana A-nya ini berapa stepnya gitu, kekuatan stepnya berapa, nilai stepnya berapa, terus minus TS, di mana T yang besar ini melambangkan bahwa keterlambatannya itu sebesar berapa detik. Oke, untuk soal tentukan GS. GS itu berarti ini total keseluruhannya. Dengan T sama dengan 2, keterlambatan sebesar 2, di sini ada 2, dan A sama dengan 1. Kalau dilihat, ini itu sebetulnya bukan satu sinyal, ini terdiri dari 2 sinyal step apa aja. Nah, cara kita menjawab soal seperti ini, coba kita pisah-pisah dulu sinyal ini menjadi sinyal-sinyal pembentuknya. Bagi sinyal tersebut menjadi sinyal-sinyal pembentuknya. Apa aja? Sinyal step yang pertama, ini ada lurus, terus ada sinyal lagi. Sinyal itu selalu dimulai dari garis tengah. Ini ada kayak gini. Kalau misalnya ada sinyal kayak gini pasti. Nah, nggak boleh sinyal itu ngambang di atas, nggak boleh. Jadi semua sinyal itu mulai dari garis yang tengah ini. Ini sinyal yang pertama, kita namain UT. Terus kemudian ada sinyal yang kedua, nih yang ini, sit, yang datang setelah T detik. Nah, sebesar A juga. Kenapa kayak gini? Kita punya nilai A sama dengan 1 dan T sama dengan 2. Terus A-nya kita mau bikin biar habis, biar jadi 0. 1 dikurangin berapa biar hasilnya 0? Pasti harus dikurang 1 kan? Nah, maka di sini kita punya penguatan. Kita punya step 1 yang positif, maka kita punya juga nilai step buat ngehabisin nilai 1 ini jadi 0. Minus 1. Nah, jadi 1 dikurang 1, hasilnya bakal 0. Bakal sejajar rata di sini. Oke, ini kita namakan UT-2. Kenapa? Karena keterlambatan sebesar 2 detik. Kenapa minus? Karena nilainya negatif ke bawah. Kenapa negatif ke bawah? Supaya bisa sesuai dengan yang diminta di soal. Ini kan habis A terus turun jadi 0. Nah, gimana caranya si 1 ini jadi 0? Dikurangin sama 1. Oke, ini kita tambahkan
Kalau dilihat dalam bentuk fullnya itu seperti ini. Oke, udah kita dapat tadi persamaannya, maka kita coba susun GT dalam G dalam domain waktunya. UT dikurangi UT min 2. Nah, kita udah dapat ini. Terus kita ingat aja rumus buatnya konversiin dari domain waktu ke domain Laplace. A dikali UT itu dalam domain waktunya ini. Nah, kalau berarti AUT itu kalau misal dalam domain Laplace A per S tanpa ada keterlambatan. Sedangkan kalau yang ada keterlambatan A dikali UT min T. Nah, itu nilainya A per S dikali E pangkat minus TS. Dimana A-nya itu seperti biasa nilai stepnya berapa, T-nya itu keterlambatannya berapa. Oke, kita udah dapat nih persamaan yang ini. Ya udah, kita tinggal konversiin seperti biasanya aja. Konversikan ke dalam bentuk Laplace. UT A-nya berapa? 1. Berarti 1 per S dikurangi UT min 2. A-nya berapa nih? Minus 1. Berarti minus 1 per E pangkat minus 2S. 2-nya keterlambatan sebesar 2 detik. Oke, sip. Nih, nilai akhirnya ini. Kemudian langsung pindah ke transformasi Laplace untuk sinyal rem. Sinyal rem itu yang naik. Ingat-ingatnya sinyal rem itu yang naik yang punya nilai gradien. Yang kita punya kesepakatan bahwa kita tulis aja nih, rem itu R, kita namakan dengan R. Jadi kita tulis gradiennya di depan, berapa gradiennya A, kita namakan gradiennya A dikali R dalam domain waktu dulu. Nah, setelah kita punya nih sinyal rem dalam domain waktu sebesar A kali RT, berapa sih, apa sih kalau misalnya kita transformasikan ke dalam bentuk Laplace, bagaimana, apa hasilnya? Nah, hasil dari transformasi rem ke dalam bentuk Laplace itu kayak gini, tanpa ada keterlambatan loh ya. Ini sinyal rem yang normal. Berarti Fs-nya itu sama dengan A per S kuadrat, di mana A-nya ini merupakan gradien. Sini nih, ini merupakan gradien. Dan A merupakan gradien. Kemudian, bagaimana dengan sinyal rem yang punya keterlambatan sebesar T? Oke, sama aja. Jadi kita tulis dulu nih, kita punya kesepakatan lagi. Bahwa kita tuliskannya seperti ini gitu. A kali R T minus T besar, dimana A yang ini merupakan gradiennya berapa, T di sini merupakan keterlambatannya sebesar berapa. Nah, kita punya rem yang kayak gini. Bagaimana kalau dilaplaskan kayak gini? A per S kuadrat dikali E pangkat minus TS, dimana A-nya itu gradiennya biasa, terus minus TS, T-nya itu merupakan keterlambatannya berapa. Oke, contoh soal. Tentukan GS. Berarti kan keseluruhan. Ingat, seperti soal yang tadi awal. Soal yang di sinyal step. Gimana caranya? Kita bagi-bagi dulu ini jadi sinyal pembentuknya. Sinyal pembentuknya ada apa aja? Oke, bagi sinyal menjadi sinyal-sinyal pembentuknya. Ini ada sinyal rem kan? Nih, ada sinyal 1, sinyal rem ke atas, gradiennya A. A-nya berapa? 1. Oh iya, gradien kan kita bisa tentukan dari Y per X. Y per X. Ini berapa A-nya? Dengan 2, T-nya 2, A-nya 2, berarti 2 per 2, 1. Gradiennya 1 kan? Gradien bisa ditentukan kayak gitu. Oke, bagi sinyal tersebut menjadi sinyal-sinyal pembentuknya apa aja? Rem yang pertama, oke. Terus, kenapa ini bisa jadi lurus? Bukan dikasih step. Sinyal rem, kalau biar lurus, kita lawan pakai rem lagi. Lihat, ini sinyal rem yang pertama, biar lurus, ya kita namain ini RT. Terus kemudian biar sinyal tersebut lurus, kita tambahkan sama sinyal rem yang punya gradien miring ke bawah dengan nilai gradien yang sama. Kenapa? Oke, kita lihat lagi. Gradien di sini berapa? 1. Biar gradiennya 0 diapain? Dikurang 1. Maka kita harus punya rem yang nilai gradiennya minus 1. Nah, kayak gini. Kita namain ini apa? Minus R T min 2. Rem dengan keterlambatan sebesar 2 detik. Gradiennya minus 1. Nah, ini kalau kita lihat dalam bentuk grafik fullnya kayak gini. Ini sinyal 2, ini sinyal 1. Ingat ya, kalau misal rem harus dilawan sama rem lagi kalau misal mau lurus. Kalau misal ditambahin step, nanti kayak gini dong. Ini udah nyampe sini, tambahin step kayak gini nanti.
atau bahkan remnya juga kan masih lurus. Nah, jadi nggak boleh kalau mau lurus harus dilawan pakai rem lagi. Nah, ini bentuknya kita udah punya persamaan dalam bentuk waktunya. GT, G dalam domain waktu, RT dikurang R T-2. Nah, ingat aja. Tabel buat ngetransformasiin dari rem ke dari bentuk domain waktu ke bentuk domain Laplace-nya kayak gimana untuk sinyal rem. Kalau misal tanpa keterlambatan, A dikali RT. Nah, gimana bentuk Laplace-nya? A per S kuadrat. Sedangkan kalau ada keterlambatan gimana? A per S kuadrat kali E pangkat minus TS. Dimana A-nya itu ya emang gradiennya berapa? Gradien tuh Y per X. Terus T-nya berapa? T itu keterlambatannya sebesar berapa di sini nih keterlambatan. Oke, konversikan ke dalam bentuk Laplace, kita udah punya RT. Konversiin ke dalam bentuk Laplace, A-nya berapa? 1 per S kuadrat. Oke, ini berapa? Minus 1 R T-2. Gradiennya berapa? Minus 1, berarti minus 1 per S kuadrat. E pangkat minus, berapa keterlambatannya? 2, minus 2S. Oke, ini hasil akhirnya GS-nya. Sekarang latihan soal. Tentukan V out S. Sama, ini kita coba bagi-bagi ke dalam sinyal-sinyal pembentuknya kayak gimana. Ini ada sinyal rem. Ingat sinyal rem kalau mau lurus diapain? Dilawan sama rem lagi dengan gradien yang sama tapi negatif. Oke, ini udah biar lurus. Nah, ini udah lurus nih. Sinyalnya turun lagi ke bawah. Nah, berarti di sini ada sinyal rem turun. Nah, ini biar lurus lagi. Oke, di sini berarti kita ada sinyal rem lagi buat ngelawan ini biar lurus ke atas. Udah, ini lurus. Di sini ada step. Ya, dari step lurus ini kita turunin ke bawah kan berarti harus dilawan pakai step yang negatif. Ini udah ada nih clue-nya. Sinyal rem dikurang rem lagi biar lurus. Dikurang rem biar turun ke bawah ini yang ini. Oke, tambah lagi biar lurus sama rem lagi. Nah, terus biar turun ke bawah kita dikurangin sama nilai step. Nah, jawabannya udah ada, jadi tinggal cari langkah-langkah pengerjaannya sama kayak yang tadi, bagi-bagi dulu ke dalam sinyal-sinyal pembentuknya, dapat dalam bentuk waktu, transformasi pakai tabel-tabel yang udah dijelasin sebelumnya. Oke, sekarang analisa sinyal periodik. Nah, perlu diketahui dulu sinyal periodik itu sinyal yang seperti apa. Suatu sinyal bisa dikatakan periodik itu kalau ada sinyal yang berulang. Nah, lihat contoh gambar yang ini. Ini ada sinyal yang berulang, mana? Ini nih. Ini sinyalnya berulang lagi di sini. Sinyal-sinyal yang berulang itu syarat dari suatu sinyal dikatakan periodik. Oke. Misalkan sinyal yang berulang. Oh ya, ini kita punya sinyal yang berulang ini nih. Kita namain ini GT. GT-nya bisa berupa step. Ini kan contoh gambar ini bentuknya step. Nah, pada kenyataannya nggak selamanya step. Bisa aja ini bentuknya rem yang segitiga kayak gini nih, kayak bisa kayak gini. Ini kan berulang juga, bisa rem atau bisa sinyal-sinyal yang lain kayak sinus atau apapun itu. Nah, ini ada T di sini. T itu apa? T itu periode sinyal. Periode sinyalnya sebanyak berapa detik? Berapa sih satu periode sinyal? Satu puncak dan satu lembahnya itu. Apa yang diulang itu? Yang diulangnya itu berapa detik? Oke, kita lihat lebih jelasnya. Ini kalau kita bagi-bagi ke dalam sinyal-sinyal mana yang berulang, bakal dilihat kayak gini. 1 T, ini keterlambatan sebesar T besar, jadi G T min T. Ini keterlambatan sebesar 2T, berarti G T min 2. G T min 2T. Oke. Ini kita udah punya persamaan dalam domain waktunya, udah dapat GT ditambah GT min T ditambah GT min 2T min 3T min 4T dan seterusnya. Oke, kita udah punya kayak gini samaannya. Coba kita transformasi ke dalam bentuk Laplace. Jadi kayak gini, GS-nya tetap. Kayak ini pakai matematika biasa kita keluarin. Nah, kita coba perhatiin nilai yang ini nih. Ini merupakan deret geometri tak hingga yang pernah dipelajari di SMA. Nah, nanti hasil akhirnya bakal jadi kayak gini. Kenapa bisa jadi kayak gini? Coba ingat-ingat lagi. Ada pelajaran SMA yang A per 1 minus R.
di mana A-nya itu merupakan nilai awalnya berapa. 1 ya 1 dikurang R-nya rasionya berapa. Kalau ini kita lihat rasionya berarti E pangkat minus TS rasionya, rasio perbedaan tiap bilangannya. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa Fs-nya itu kayak gini. Sip. Analisa sinyal periodik selanjutnya itu kita coba bahas soal. Ada sinyal kayak gini, tentukan V out S. Gimana cara kita nentuin V out S? Kita lihat. Ingat dulu. Semua sinyal periodik persamaannya Fs sama dengan Gs per 1 minus E pangkat minus Ts. Di mana Gs-nya ini kan bisa beda-beda. Nah, kalau dalam hal ini berarti apa Gs-nya? Gs-nya berupa sinyal step. Nah, kita cari Gs-nya. Terdiri dari step 1, step 2. Ini step 1 nilainya 1 per S, step 2 nilainya biar 0 kan berarti negatif 1 per S dengan keterlambatan sebesar 1 detik minus S. Oke, kita udah dapat Gs-nya. Terus diapain? Masukin dong ke persamaan Fs. Oke, kita masukin ke persamaan Fs. Ya, bla bla bla, ini pakai matematika biasa. Sip. Oke, didapatkan hasil akhir kayak gini. Buat si GS-nya atau V out S-nya. Ini sebenarnya bukan Fs, V out S kan kita mintanya V out S. Tapi sama aja. Oke, hal yang selanjutnya. Nah, ini bentuknya rem. Ini kita lihat 1 2. Oh iya, ingat seperti biasa, ingat dalam bentuk sinyal periodik semua V out S-nya atau fungsi Laplace keseluruhannya itu Gs per 1 minus E pangkat minus Ts. Gs-nya kan berarti kalau dalam hal ini rem. Apa yang berulang? Nih, satu kotak ini. Nah, oke. Kita cari Gs-nya apa? Sip. Ini Gs-nya satu sinyal rem dengan gradien 5 per 1. Berapa 5 per 1? Gradiennya 5. Oke, 5 per S kuadrat. Terus kita lihat gradien yang kedua berapa? 5 per ini kemiring. X-nya 2 kurang 1. 1. 5 per 1. Sama dong. 5 juga tapi miring ke bawah, pokoknya turun ke bawah kan berarti negatif. Nah, berarti kita punya nilai awal, punya gradien 5. Terus biar nilainya jadi minus 5 harus dikurangin sama 10 kan? Bener nggak? Dikurangin sama berapa? Dikurangin sama minus 10. 5 dikurang 10 minus 5. Nah, oke. Ini berarti sinyal yang rem yang keduanya itu 10 per S kuadrat E pangkat minus S dengan keterlambatan 1 detik kan? Berarti minus S. Oke, masukin lagi ke persamaan Fs-nya. Matematika biasa. Kaliin. Dapat persamaan akhir Fs kayak gini. Oke, penjelasannya udah cukup. Nah, materi-materi tadi diambil dari diktat sinyal dan sistem teknik elektronika Polban. Semoga bermanfaat. Terima kasih.